Ada klinik baru di Tendean. Kliniknya zodiak. Dulu Virgo, sekarang Firaun. Ada lucunya. Kebakar. Nih, pada gelap semua. Duit dibayarin, sampai utang puasa dibayarin. Ngapain di sini, Mbak? Tumben amat di sono, jobnya kosong ya. Ada ilmunya. Vaksin, paru-paru itu tidak mungkin sampai putih semua. Orang Indonesia itu paling suka kerokan. Program baru Klinik Tendean buka mulai 27 September setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 malam di Trans TV. Selamat siang pemirsa, saya Karus. Semangat. Ini saatnya kita untuk grooving. No secret. Oke, di pojok sana ada Daniel, sudah semangat juga. Ya sebelum kita ke bintang tamu, ke pojokan dulu karena ada berita seru banget ya kan. Karena serunya kita buka dulu, kita pasang facial biar kelihatan ekspresi wajahku. Apa yang seru? Tentunya sudah beredar dari berita kemarin dan pagi ini dah. Infotainment dari pagi sampai jam segini masih aja membahas adalah mengenai ini ya. Lesti dan Bilar ya. Ini karena kemarin terakhir itu ada gosip katanya, ih Lesti kok perutnya buncit sih? Jangan-jangan dia udah hamil ya kan, padahal kan menikahnya yang bener yang ada di TV itu tanggal berapa bulan itu kan nggak jelas ya kan, pokoknya barulah, cuman nikahnya tuh kayaknya udah kapan gitu ya, bulan apa sih ini, September, bulan Agustus kayaknya ya, tapi resepsinya terus gitu kayak panjang banget ya, jadi aku sampai lupa dia tuh nikahnya kapan sebenarnya yang ada di TV, nikah di TV ya gitu ya, kan berarti masih sebulan tapi kok perutnya udah buncit gitu kan. Akhirnya karena udah ramai pemberitaan Lesti udah hamil ya, muncullah klarifikasi dari pasangan ini yang mengatakan bahwa kata mereka itu sebenarnya sudah menikah dari sejak awal tahun tapi tidak jelas bulannya apa, tanggal berapa gitu kan. Dan pasangan ini diketahui baru resmi jadian itu kalau nggak salah Desember 2020. Aku nggak tahu sih karena aku hanya ibu-ibu biasa. Aku gak ngikutin terlalu detail ya. Coba kita lihat, ini mereka sampai mengeluarkan video sebagai bukti bahwa betul mereka sudah menikah siri. Jadi kalau Lesti hamil dan perutnya buncit, itu karena mereka sudah menikah sebenarnya di awal tahun. Kita lihat yang berikut ini. Iya adil ya kan, ini adil loh ya kan. Lamarannya di TV mana gitu kan, terus habis gitu apa sih ada malam Mbak Inai di mana, akadnya di mana, resepsinya di mana, resepsi ini di mana, lalu pengumuman hamil di mana, sekaligus mengumumkan sudah nikah siri di mana. Jadi semua mendapatkan porsi yang sama untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan pasangan ini tentunya ya kan. Coba kita lihat postingan Rembayang nih. Banyak orang yang nggak percaya bener nih. Ini pasti karena udah tahu deh nih kalau udah di orang curiga pasti klarifikasinya adalah nikah siri. Nah ini teman sahabat mereka Rembayang dan Dinda Hau juga memberikan keterangannya, kesaksiannya bahwa memang betul mereka berdua ini si Rembayang sama Dinda Hau bahkan ikut diundang juga menyaksikan pernikahan secara agama pasangan Rizky Bilar dan juga Lesti. Di tanggalnya juga nggak disebut ya. Pokoknya waktu itu Dinda Hau masih hamil. Dan ini fotonya. Kalau lihat bajunya Rizky Bilar sih kayaknya bajunya juga sama ya. Ada motif-motifnya pada saat dia ijab kabul yang pernikahan di awal tahun yang nggak tahu bulannya apa. Nah ini tentu saja menuai berita macam-macam, komentar macam-macam di netizen. Ini sebenarnya asik tuh adalah membaca komentar netizen ya. Kita baca komentarnya, ini ada yang bilang begini, video bisa dibikin dadakan guys, netizen smart people careless katanya gitu. Masih gak percaya loh. Aku juga sih sampai aku gini, bajunya sama gak sih yang di fotonya? Bayang saya. Lanjut berikutnya kita lihat, nikah sirinya cuma 1 juta nih, nikah di TV-TV-annya 1 miliar. Maksudnya apa gitu ya, ini maksudnya karena mas kawinnya waktu di nikah sirinya itu 1 juta mas kawinnya. Tapi pas di akad yang disiarkan di televisi, mas kawinnya adalah 1 miliar berapa itu ya waktu itu ya gitu. Lanjut berikutnya. Terus kemarin acara mewek berjilid-jilid minta izin nikah tuh maksudnya apa? Cuan-cuan penuh tipu katanya gitu. Kesel nih netizen yang kesel ya kan. Lanjut berikutnya. Astaga panjang, aku harus mundur dulu karena panjang ya bacanya. Dari sini kita belajar mau akad doang, mau nikah siri, mau dirame-ramein 7 hari 7 malam. Pentingnya dipublikasi ya begini biar tidak menimbulkan fitnah. Lamaran masuk TV, akad live, resepsi on. Kenapa pas ini enggak?
Ya sudahlah, biar mereka yang menjawab. Semoga sakinah mawaddah warahmah berakhir dengan doa yang baik ya, walaupun dia tetap kesel. Kenapa kok dikasihnya nggak live sekalian gitu ya? Oke, karena itu terakhir, ya kan? Oke, lanjut berikutnya ada komen. Oh, kalau ini ada komen netizen-netizen yang kesel, tapi yang mendukung mereka juga tentu saja banyak. Ada yang bilang gini ya, kita baca lagi mundur. Ini karena di artikel bunyinya pasangan ini nikah siri ya. Ini ada komennya bilang begini loh. Menurut aku sih nikah siri sama agama beda ya. Kalau siri itu orang tua nggak tahu, nggak ada yang tahu lah intinya. Nah sedangkan dedek kan orang tuanya full. Jadi bukan nikah siri. Ya, karena kalau nikah siri pakai hak itu ada sirihnya. Ini kan nggak pakai. Ya, ini pasti yang komen masih muda usianya ya. Ya gitu siri mbak, nggak pakai hak. Ya lanjut berikutnya. Dia ada komen lagi nih. Bukan sirih, bukan nikah sirih Min, tapi agama. Lo bisa bedain nggak nikah sirih sama nikah agama katanya gitu. Ini marah loh dia dibilang pasangan itu sudah nikah sirih. Karena di konotasi mereka nikah sirih itu kayaknya gimana gitu ya. Beda sama nikah agama. Aku nggak tahu, aku pengen tanya sama dia sih bedanya apa ya sebenarnya. Bedanya di mana kayak? Oh ya lanjut ada lagi. Kan nikahnya nggak disembunyikan walaupun nikah siri. Gimana sih maksudnya aku nggak ngerti. Ya inilah ini fans garis keras mereka ya. Mungkin mereka perlu diskusi beda antara itu dan itu. Oke baiklah kita ke bintang tamu kita yang pertama. Kita tanya ini ada bintang tamu yang dikenal sebagai Crazy Rich Aceh begitu ya. Karena dia juga punya konten TikTok di mana dia menggambarkan metamorfosa dirinya dari dulunya punya rumah kontrakan sampai beberapa tahun kemudian karena bisnisnya sukses dia punya rumah yang mewah dengan mobil yang inisialnya A yang panjang hitam itu. Ya kita lihat dulu profil Sheila Saukia berikut. Sheila Saukia, pengusaha gamis asal Aceh berusia 30 tahun ini viral di TikTok karena memperlihatkan perjuangannya dulu tinggal di rumah bantuan tsunami dan kini mampu membangun rumah impian di sebelah rumah lamanya hingga ditonton lebih dari 17 juta kali. Perempuan yang awalnya tinggal di Aceh Tengah dan mulai berbisnis sejak 2015 ini pindah ke Banda Aceh pada 2016, mengontrak di rumah bantuan tsunami dan mulai menjual hijab dan gamis brandnya sendiri hingga ke Malaysia. Ibu tiga anak ini merupakan kakak dari Herlin Kenza, selebgram asal Aceh yang kerap memposting video bersama 9 pengawalnya. Bagaimana perjuangan Sheila Saukia hingga sukses? Dan bagaimana pendapat Sheila mengenai komentar netizen yang menyebutnya pamer kekayaan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Sheila. Ini kamu datang dari Banda Aceh langsung? Iya, Oh dari gitu, Banda Aceh. oke baik. Ini kita mengenal Sheila dari konten-konten TikToknya yang sering dibagikan gitu ya kepada netizen. Coba kita lihat ini adalah beberapa kontennya yang sudah ditonton jutaan kali. Kita lihat kompilasinya berikut ini. Ini ya. Dalam tempo kurang lebih 5 tahun ya merintis usaha dengan berdagang, berjualan gitu ya, menjual barang-barang orang dulu gitu ya. Sampai akhirnya bisa memproduksi sendiri baju-baju gamis dan itulah tanda kesuksesannya dari yang ngontrak tadi ya. Ngontrak di rumah bantuan. Rumah bantuan tsunami itu ya. sebutannya ya. Terus rumah yang kamu bangun ini yang mewah itu, ini rumahnya nih yang dulu ya. Ini yang kamu kontrakin dulu sih. Iya, di sini. Ini Jadi, berapa kamar sih di rumah yang ini yang kamu kontrakin waktu itu? 2 kamar aja. 2 kamar Iya. aja. Kamu sama suami waktu itu awal? Iya, Oke. sama anak juga. Sama anak berapa? Sama anak juga, anak 3. Anak 3? Iya. Sempat tinggal di sini anak 3? Yang ketiganya udah di rumah baru. Rumah baru. Iya. Jadi 2 anak Iya. itu masih Ngontrak. di sini. Oke. Terus kemudian kamu bangun rumah yang besar itu di mananya? Pas posisinya di depan rumah yang aku ngontrak dulu. Oke. Jadi Alhamdulillah yang rumah kontrakan itu juga udah aku beli. Oh gitu? Iya. Jadi ini boleh, tapi ini boleh dibeli memang? Boleh, kan itu udah banyak yang udah punya pribadi rumah bantuan itu. Oh, rumah bantuan sekarang sudah banyak yang untuk pribadi. dimiliki pribadi? Miliki pribadi. Jadi orang tersebut mengontrakkan. Karena waktu itu aku cuma mampunya memang ngontrak rumah bantuan tsunami, kebetulan karena murah. Berapa sih kalau boleh tahu kontraknya? Kontraknya cuma 4 juta setahun. Itu juga bisa nyicil waktu itu. Oh gitu? Iya. Nah sekarang tanah yang kamu beli untuk rumah kamu itu berapa luasnya? Sekitar 1.200 meter gitu. 1.200 meter. Bangunannya? Bangunannya kurang tahu ya karena suami yang paling ngerti ukuran Nambah-nambah terus size-nya. ya, nambah-nambah Iya, terus. nambah-nambah terus gitu. Itu dibangun dari tahun berapa itu rumah kamu? Dibangunnya dari tahun akhir 2019. Dari akhir 2019. Iya. Jadi ini proses pembangunannya masih kira-kira setahun setengah ya? Iya, setahun setengah.
Ini benar-benar hanya dari jualan aja? Iya, benar. Serius? Serius. Gak ada hal yang lain? Enggak. Gak ada? Insya Allah Orang tua kamu bukan orang tua kaya Enggak, yang kasih enggak. warisan gitu? Memang berjuangnya benar-benar dari nol. Dari nol? Iya, tanpa modal. Tanpa modal? Yes. Oke. Terus gimana cara kamu mencapai itu sih? Mungkin kalau bisa kasih tips. Yang penting pertamanya niatkan semua karena Allah ya. Niatkan semua karena Allah. Terus yang kedua ada kemauan. Karena kalau misalnya nggak ada kemauan itu sama aja. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk berbisnis. Gitu. Nah, tetap semangat gitu aja. Tetap semangat. Pokoknya jangan pantang nyerah. Jangan hari ini barang nggak laku, besoknya udah nyerah. Males. Nah, jadi mau laku hari ini nggak laku, tetap semangat. Tetap semangat. Rutinitasnya tetap dijalankan Iya. ketika berjualan. Oke, kita lihat ini kompilasi ini. Ini adalah dia menggambarkan juga ya, Sheila ini Iya. cerita tentang tempat kerjanya, terus apa yang sudah bisa dia raih dari Iya. berbisnis udah keliling dunia dan juga koleksi tas-tas mahal. Lalalala. Coba kita beringat. Aku lihat tas mahal jadi pengen nanya, itu asli kan? Asli ya. Coba kita lihat komentar netizen bunyinya ya. Netizen banyak yang gerah gitu ya. Ingat ya Mbak, ada yang lebih kaya dari Mbak. Mereka diam gak kayak Mbaknya berkoar-koar ketawain dong sama Nagita Slavina. Standar kekayaan adalah Nagita Slavina. Tapi apa sih yang tujuan kamu membagikan itu semua apa? Sebenarnya lebih ke konten, motivasi untuk orang. Ini tergantung orang yang menilainya. Ada yang ke positif, ada yang ke negatifnya. Yang penting semua iya kan aja. Tapi gitu. orang nggak tahu usaha kamu gimana. Pernah ditipu atau apa sih yang pernah kamu lakukan yang orang lain nggak lihat tuh, nggak ada di konten kita? Iya. Titik-titik itunya dalam Rendah. bisnis itu rendah tuh pasti ada. Apa? Ditipu misalnya. Apa Kita yang- udah nyetok barang nih dari China gitu. Udah ribuan piece, pas sampai ke Banda Aceh banyak yang cancel. Itu pasti ada. Maaf, berapa tuh padahal yang kamu datangkan tuh nilainya? Nilainya sebutin MM-an, nggak? ratusan juta? MM-an juga. MM-an? Iya. Dan batal itu yang beli? Ada beberapa yang cancel Ada gitu. beberapa yang Jadi kami harus ngepost ulang lagi gitu. Pasti ada. Ada seperti itu ya. Terus pernah ngapain aja? Kan kamu kalau dilihat kamu sampai di gudangnya juga itu cari kain apa sendiri? Apanya? Iya, aku tinggal milihin aja. Milihin bahannya, nanti ada partner bisnis yang ngurusin semuanya. Ada partnernya? Iya, ada partner. Oke, baiklah. Nah, ini kita mau ada artikel lagi yang mau kita tanya. Ini Sheila ini juga punya adik yang terkenal ya, Iya. selebgram di Aceh. Yang kemarin juga rame diperbincangkan gara-gara ketika mengundang Sheila itu banyak kerumunan. Iya. Akhirnya rame ya. Ini adalah kakak dari Herlin Kenza ya, yang kalau kemana-mana dikawal 7 bodyguard. Iya. Kalau ibu dikawal berapa bodyguard, Bu? Nggak ada. Paling asisten aja 2 orang. Ya. Ini apa sih ceritanya? Ini kamu sama adik kamu ini murni selebgram. Dia usaha juga nggak sama kayak kamu? Dia lebih ke influencer ya. Influencer, Selebgram, Dia jobnya memang endorse gitu. Endorse. Tapi kemarin sempat juga jadi model Sheila Saukia gitu. Aku nggak berani pakai model lain. Hanya? Selain aku sama adikku. Kenapa? Nggak tahu ya, nggak berani aja. Karena orang misalnya aku udah coba pakai model lain, tetap mau yang di badan Kak Sheila, mau yang di badan Kak Herlin. Jadi dia punya bakatnya adalah apa yang dia gunakan tuh orang jadi pengen Iya, tertarik. ha-ha. Oke, baiklah. Ya apa tanggapan kamu ketika ya adik kamu sebagai seorang influencer terus memang banyak penggemarnya, Iya, gitu, ha-ha. hatersnya juga banyak. Haternya udah pasti. Terus gimana? Apa yang terjadi dengan keluarga ketika ya itu sempat ada peringatan juga untuk karena menimbulkan kerumunan? Iya, yang waktu pas kerumunan aku bilang sama dia sabar aja. Kalau dilawan haters itu nggak ada matinya. Sabar aja, jalanin, kan ada sempat ke proses hukum ya. Jalani proses hukum yang berlaku, ya udah gitu aja. Gitu aja ya. Ini target apa lagi yang mau diraih sama Mbak Sheila di tahun-tahun ke depan? Kan katanya harus punya fokus. Kemarin itu aku kan fokusnya ke dress nih. Sekarang lagi fokus untuk di tahun-tahun sekarang lebih ke atasan, blues yang simpel-simpel gitu. Kalau secara ekonomi pencapaian Ekonomi, ya. itu ingin ngapain? Ingin mencapai apa? Ingin punya apa? Pengen punya rumah satu lagi di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Bisa hubungi saya. Iya. Jualan rumah. Iya. Mbak Sheila terima kasih Iya. sudah hadir, terima kasih sudah Iya. berbagi cerita. Mungkin dengan hadirnya Mbak Sheila orang jadi tahu ya bahwa yang ditampilkan itu kadang berapa detik aja hanya tahu metamorfosa dari Iya. rumah yang kontrakan menjadi rumah yang besar. Iya. Tapi di tengah-tengah itu kan sebetulnya ada perjuangan. Iya, ada perjuangan yang luar biasa. Ada perjuangan luar Yang penting biasa. jangan nyerah aja. Jangan nyerah. Jadi kalau mau sombong boleh, yang disombongkan adalah tekadnya. Iya, niatnya. tekadnya.
Dan Ambil disiplinnya. positifnya, buang negatifnya. Buang negatifnya. Tapi asli semua kan tasnya ya. Asli. Asli. Masya, terima kasih. Nah, ini ada satu pasangan yang mau kita hadirkan. Ini juga, aduh, ini terkenal juga di TikTok. Banyak juga, jutaan juga yang menonton konten mereka dengan konten ganti-ganti baju suami istri pasangannya. Istrinya dulu adalah pemain FTV. Nah, suaminya ini sebenarnya bekerja di bidang hukum ya, gitu ya. Anaknya artis. Dan dulu waktu SMA dia adalah ketua cheerleaders. Suaminya ketua cheerleaders. Ya, kita lihat profilnya Merdi dan Rama Sahetapi berikut ini. Rama Sahetapi, anak kedua dari pasangan Dewi Yul dan Rey Sahetapi yang berusia 30 tahun ini viral karena konten video TikTok transisi bergonta-ganti gaya berpakaian dengan cara menari dan masuk ke kolam renang bersama sang istri Merdianti Octavia, model sekaligus aktris berusia 26 tahun hingga ditonton lebih dari 9,3 juta kali serta disebut netizen keren dan totalitas. Pasangan yang menikah pada September 2018 dan dikaruniai 2 anak ini juga membuat video transformasi dari awal pendekatan, pacaran, menikah, punya anak 1 sampai punya 2 anak. Merdi yang kerap mengajak sejumlah artis seperti Enzi Storia, Raffi Ahmad, dan Jessica Mila belajar bahasa isyarat bersama adik iparnya Surya Sahetapi melalui live Instagram ini akrab dengan sang mertua Dewi Yul karena beberapa kali tiktokan dan collab YouTube bersama. Benarkah Rama Sahetapi jago dance karena mantan ketua cheerleaders di SMA? Dan seperti apa kekompakan Rama Sahetapi dan Merdianti Octavia? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama Rama Sahetapi dan juga Merdi. Hai, Kak. Aduh, aku seneng banget loh sampai datang ke sini pun matching ya. Dan ini yang milihin pasti istri kamu kan? Iya benar. Kamu yang dandanin ya Merdi? Iya, ya? benar. Dulu waktu pacaran dia dandanannya kayak gimana emang? Jangankan pacaran, pas baru nikah, kaget kan pindah kan satu rumah gitu, itu isinya baju warna hitam semua. Oh enggak. Terus masih ada tagnya, jadi kayak baju hitam semua. Dan ada Nggak ada yang tagnya lain. ya? Masih ada Jadi kayak tagnya. ganti baju gitu ya? Coba kita lihat ini kompilasi, sekarang mereka punya konten yang namanya OOTD Transformasi. Dari yang bajunya hitam semua, Rama sekarang punya kompilasi OOTD Transformasi. Kita lihat yang berikut ini. Aduh, luar biasa, niat banget. Itu hanya untuk berapa detik, aku tahu keringetnya ganti baju apa gitu. Itu dia Cuma aku sih. penasaran yang di kolam renang kamu bolak-balik berapa kali itu ganti-ganti baju, itu berapa hari syutingnya? Itu Sehari malah, Iya, sehari. nggak nyampe itu tuh kita dari jam 4 sore. Berarti kan jam 4 sore enggak, setengah 5. Iya. Setengah 5 sore. Itu berarti kan kalau abis maghrib udah nggak boleh ya. Iya. Karena udah malam, jadi ya dikebut itu. Dikebut Jadi kita itu? harus one take ya. Wanti kan itu 2 kali bolak-balik kan? Maksudnya satu baju tuh cuma sekali, Iya. tapi di rewind. Satu baju, di rewind. Iya. Oh, di rewind aja. Iya. Aku pikir kan kalian ngeringin dulu. Oh ngeringin, Oh ngeringin ya? dulu. Iya. Setiap ganti baju Emang iya? ngeringin dulu, ngeringin Ngeringin dulu. cepet-cepet. Nggak Serius? mandi, Iya. nggak mandi langsung keringin, take lagi. Take lagi. Terakhir udah kelar semua baru mandi. Baru mandi beneran. Luar biasa ya, itu yang di komentar netizennya begitu ya. Ini bahkan ada behind the scene-nya. Behind the scene kocak ini perjuangannya kayak apa. Coba kita lihat yang berikut. Itu tadi ada yang kamu nyebur duluan. Iya. Berarti kamu ngeringin sendiri. Nah, ngeringin sendiri. Nah kebetulan itu udah basah. Jadi kayak pas kita lihat, loh kok ini aku jatuhnya panik kan. Jadi kayak gitu, harusnya kan lurus. Terus suamiku kayak ulang lagi deh sayang, nggak apa-apa coba udah basah. Ternyata aku deg-degan dia nyebur sendiri. Jadi di video-video selanjutnya dia mukanya gini, nyebur nggak nih kalau nggak nyebur aku nggak nyebur gitu. Iya. Ngepasin. Lepasin biar nggak ngeringin sendiri. Astaga, punya berapa hair dryer kalian di rumah? Ada berapa? Ada 2. Masing-masing satu. Nah, selain konten-konten OOTD transformasi, mereka juga ada konten OOTD yang joget-joget ya. Rama juga punya konten dia sebagai suami yang nggak mau lagi disuruh bikin konten joget. Iya benar. Tapi di sini dia nggak bisa nolak kan, yang minta bukan istrinya. Dia joget, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.